Oke sahabatku, nah sekarang kita berada di studi kasus ya. Studi kasus, hal-hal yang sudah saya lakuin sebagai motivasi saja, sebagai semangat buat teman-teman yang mau patah semangat ya. Jadi inilah salah satu bocoran rahasia bagaimana saya mengelola 10 channel ya, sendirian teman-teman ya. Nah sendirian, dan satu channel alhamdulillah sudah mendapatkan totalnya ini dia ya, sudah mendapatkan 100 ribu 100 juta teman ya, saya dapatkan di channel ini. Ini channel sudah sudah 2 tahun, berarti setahun dapatnya 50 juta ya, 2 tahun dapatnya 100 juta. Nah sekarang teman-teman sih ya, apa namanya, silakan yang pengen tahu salah silakan tulis di Google ya, tulis Rodiman Sembalon, maka akan muncul yang membahas channel-channel yang saya kelola. Ini dia channelnya ya, channel yang saya kelola itu sendirian, itu ini dia nih ya namanya ya. Mulai dari ini dia situs edukasi, Tojang 127, Tojang gaming, Tojang blogger. Nah, Tojang blogger ini saya ganti dengan rumah pilihan namanya. Itu berinsaf dari Islam, Bang Rudi, LBK Eksperimen, Zapran Vlog, dan TKI Malaysia Muda. Nah ini 10 channel yang tiang kelola sendiri. Nah kenapa sih mas kok bisa ngelola sendiri, kenapa nggak cari tim, kan sudah kaya gitu ya teman-teman ya. Bukan teman-teman ya, saya itu lagi lagi ngeriset ya. Saya ngeriset kemarin, ternyata sudah ketemu rahasianya ya, sehingga saya bikin kelas ini. Jadi sudah ketemu rahasianya di Dai Islam sama Bang Rudi itu ya, silakan diperhatikan, semuanya sudah kita bahas. Itulah ilmu dagingnya ya. Dan ini dia yang membahas tentang saya, awalnya dicemooh ya sama warga, bahkan dikucilkan begitu. Apa itu, tidak ada yang percaya saya berada di posisi ini seperti sekarang. Nah teman-teman ya, jadi teman-teman harus semangat. Memang di YouTube itu wajib ada komentar yang menjatuhkan, tapi itu memang syarat sukses di YouTube itu. Jadi sekarang harus action ya, harus diperhatikan ilmu yang didapatin di kelas Bang Rudi ini. Kalau bingung silakan bertanya ya, karena ini lifetime, jadi bisa diakses sampai kiamat kelas ini. Buat teman-teman akan dari terus kita juga update studi kasus sebagai algoritma baru dari YouTube. Nah sekarang bagaimana sih cara kita mengatur waktu? Nah cara saya ngatur waktu mulai 10 channel sebenarnya mudah sekali ya. Saya rasa teman juga tahu tapi nggak tahu gitu. Apa sih itu? Jadi 10 channel itu, misalkan 10 channel nih, pertama saya fokus dulu di channel 1, misalkan di Bang Rudi. Di Bang Rudi itu saya buatin dulu dia konten 30 konten ya, selama 1 hari saya bikin konten 30. Itu 1 hari saya bikinnya, saya ngeditnya, ngonten, record layar, semuanya itu saya ngerekord. Nah itu saya upload 30 itu. Setelah saya upload ya, lalu saya jadwalkan. Nah ini kan sudah terjadwal nih, schedule nih. Ini sampai Februari 2020, so 2022 nih, 20 Februari. Nah jadi saya jadwalinnya sampai 20 Februari nih. Ini kan masih tanggal 18 Januari teman ya. Jadi saya sudah bisa enak-enak tuh kerjain channel yang lain. Nah begitu juga dengan channel yang lainnya, misalkan di situs edukasi, saya bikin konten lagi banyak ya. Saya bikin konten 30, saya upload, jadwalin seperti ini. Begitu juga di channel Toja 127, saya bikin konten lagi 20 ya. Kalau udah seperti 50 ya, kadang 10, kadang 15, besok lagi saya buatnya, baru saya upload, saya jadwalin lagi. Begitu seterusnya di channel 10 itu. Nah itulah saya manajemen waktu. Dan biasanya saya manajemen waktu itu kita lihat waktu luang kita. Karena bikin konten itu bisa diganggu sebenarnya, apalagi kalau ada anak manggil teman-teman ya. Ya, ada anak kita manggil itu memang mengganggu. Jadi cari ketika anak kita sudah tidur juga bisa teman-teman ya. Jadi kita harus korbankan waktu, tenaga, pikiran biar kita sukses. Karena sukses itu tidak semudah yang kita lihat orang di YouTube itu bagaimana banyak uangnya, bukan. Jadi harus kita mengubah paradigma kita, mengubah mindset kita. Jadi sukses itu sama saja. Ya sama kayak offline, semuanya butuh konsistensi, keseriusan, ketekunan, kreativitas, baru kita sukses seperti yang saya lakuin dan berada di puncak seperti ini. Nah itu dia teman ya, manajemen waktunya sangat simpel dan gampang sekali. Dan saya biasanya bikin konten itu ketika kita mood, tapi sekarang saya mood terus nih, setiap hari moodnya. Nah kalau teman bisa mengikuti cara saya silahkan ya.
Saya setiap hari itu mood bikin konten. Kenapa? Karena saya berpikirnya mumpung kita masih banyak tenaga nih. Nanti kalau sudah umur 70 tahun kan tinggal kita menikmati hasil kita itu. Bayangin, kalau satu channel saja dapat 10 juta saja per bulan, dikali 5 channel, sudah dapat 50 juta sebulan. Siapa yang ngasih kita? Kali 10 channel, ya sudah dapat 100 juta sebulan. Siapa yang ngasih Anda teman ya? Nah silakan diperhatikan aja, saya yakin Anda bisa. Saya saja bisa sendirian kelola 10 channel, apalagi teman-teman yang fasilitasnya sudah lengkap. Ya, WiFi sudah ada, semangat sudah ada, kreativitas sudah ada, pasih ngomong depan kamera juga sudah ada. Silakan diperhatikan teman ya. Jangan sampai Anda kalah dengan saya. Dan ini tamparan keras buat teman-teman yang masih loyo-loyo untuk mengupdate mengupdate konten, mengupdate channelnya. Begitu dia, semangat terus teman ya. Inilah studi kasus saya ngelola 10 channel dan manajemen waktu, tips dari Bang Rudi. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di studi kasus update materi lainnya. Thank you, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabatku, sekarang kita berada di materi yaitu di lesson yang kelima pada materi kedua teman-teman ya. Cara menghidupkan channel yang sudah lama mati atau channel yang tidak keurus tapi kita pengen mengurus dia kembali teman ya. Itu gampang sebenarnya. Nah sekarang saya akan tunjukin studi kasusnya serta bagaimana cara memperbaiki channel yang sudah lama tidak kurus dan kita pengen optimasi atau pengen rajin mengisi konten yang akan kita buat seperti yang kita bahas, mulai dari ngeriset dulu, bikin thumbnail, header banner dan sebagainya teman ya. Nah contoh di sini, ini dia channel saya, dulu ini channel dia tidak keurus ya, tapi teman-teman ya, kita lihat di sini dia sudah menet dalam jangka waktu 1 bulan. Dia menetnya kemarin pada tanggal 17 Januari 2022. Nah bisa dicek tuh teman-teman ya, kita cek nih videonya nih. Jadi video Dai Islam ini banyaknya sudah 200 dan umurnya baru 1 bulan loh. Nah silakan tinggal dibagiin ya. Kalau misalkan 200 videonya dibagi 30 hari, berarti nguploadnya berapa tuh selama 1 hari. Nah kita cek di sini ya, di channel ini berapa sih umurnya teman ya, biar tidak ada dusta di antara kita nih. Ada Islam ini umurnya 1 bulan loh, bener-bener 1 bulan. Tapi dulu ceritanya di channel ini saya dulu itu tidak keurus, artinya saya jarang ngupload di sana, nguploadnya sebulan sekali, kemudian nguploadnya kadang-kadang juga 3 bulan sekali saya nguploadnya, dan saya update dia ya dengan melakukan perubahan-perubahan sehingga channel itu dia bisa maju. Nah itu menurut urutan, kita lihat di video terlama, kita cek nih. Nah teman ya, jadi genap umurnya sudah 1 bulan. Nah kita bisa menghidupin channel yang sudah lama mati, yang tidak keurus, sehingga dia mulai seperti Dai Islam ini. Umurnya baru 1 bulan. Jelas teman ya. Nah sekarang gimana sih cara kita menghidupinya teman ya? Kita cek nih dulu di channel Dai Islam. Channel Dai Islam ini lihat di kontennya. Di sini kontennya dulu itu tentang Islam, artinya tentang ceramah-ceramah. Nah kita lihat di sini, ini ada sebuah kontennya yang belum saya hapus, ini di bentuk pribadi. Nah ya teman ya, di bentuk pribadi nih, dulu videonya tentang ceramah. Banyak sekali ceramah di sini saya nguploadnya ya, tentang murotal saya ngupload, tapi dia tidak berkembang, sehingga saya rombak dia dengan mengupload kata kunci yang rame. Kemudian kata kunci yang rame, nah sehingga di sini kita lihat di analitiknya dia rame, bahkan selama 28 hari itu view-nya meningkat nih ya, 145.000 view selama 28 hari, dan pendapatannya ini baru keterima 1 hari sudah 24.000, penayangannya 4.000 teman ya, ini dia penayangannya. Nah subscribernya selama 28 hari itu 1.500. Nah ini wow banget ya, wow banget dan luar biasa sekali. Nah kita lihat di jangkauannya, kita lihat di jangkauan rekomendasinya tinggi juga nih, fitur jelajahnya tinggi, rekomendasi videonya tinggi, penelusuran YouTube-nya juga tinggi. Nah sehingga 77% rekomendasi video ini direkomendasi sama YouTube di channel-channel yang terkait. Nah sekarang contoh di sini nih, ada channel saya lama banget, saya pengen ngembanginnya. Ini channel lama banget ya, dan saya sudah ngapus videonya. Di sini videonya banyaknya itu sekitar 9, tapi saya hapus ya. Nah itu lihat di sini di jangkauannya. Nah ini bukti bahwa sudah menghapus videonya teman ya. Jadi ada analitiknya begitu, ada interaksinya, ada jangkauannya, ada analitiknya. Nah teman-teman ketika pengen mengupdate sebuah channel yang tidak kurus itu, silahkan lakukan seperti ini ya teman ya. Nah caranya seperti biasa, pertama kita cek dulu di customize-nya, kita penyesuaian dulu, kita ubah rombak nih, kita ubah logonya, namanya segala macam. Pertama kita ubah dulu info dasar, kita ubah namanya login project dulu nih.
Saya tulis di sini pinjol TV saja. Oke, kemudian deskripsinya udah saya siapin, tinggal kita ambil saja. Oke, kita paste di sini. Nah, untuk buat deskripsi itu sudah saya kasih tahu ya di materi-materi sebelumnya, bagaimana cara kita ngeriset lewat Google Trend, lewat apa saja, sehingga teman-teman nanti ketika lihat, oh ternyata dia ahli di bidang ini. Nah, saya di sini akan bahas pinjol ya, sehingga namanya pinjol TV. Kemudian ini kita hapus customnya, karena ini sudah kepake. Kemudian ini kita hapus juga, ini kita hapus juga. Lalu kita lihat di branding, ini kita hapus atau kita ubah saja. Kalau usah dihapus, tekan ubah saja, sudah saya siapin di sini. Ini dia. Oke, kita tekan selesai. Kemudian bannernya kita ubah juga, sudah saya siapin. Ini dia bannernya. Oke, ini tampilannya, jadi namanya pinjol TV. Nama dulunya Loading Project teman-teman ya. Nah seperti ini, yang ini kita biarin saja. Kemudian terletak biarin saja karena belum ada videonya. Setelah itu baru kita tekan publish. Oke, yaps, kita tunggu. Oke teman ya, jadi sudah berubah nih semuanya nih, pinjol TV sekarang namanya. Nah ini yang perlu kita ubah, jadi kita rombak diulang ketika ada kesalahan, ketika kita mau fokus di sebuah satu konten. Di sini saya akan fokus di pinjol teman ya, pinjaman online. Nah nanti lihat video ini, channel ini bagaimana perkembangannya. Kemudian kita cek lagi di menu settingan setelan, ada banyak kita ubah juga di sini. Pertama ini kita ubah jadi IDR karena kita fokusnya ke IDR-nya. Kemudian channel, nah ini kita hapus semua nih. Nah, kata kunci yang tak kepake itu, nah sudah kita rombak, kita ganti ya. Nah kita taruh di sini nih. Oke, kalau udah begini kita kurangi aja ya. Kita kurangi saja. Oke, sudah cukup. Kata kuncinya, setelannya sudah pas, jumlah subscribernya biarin saja. Oke, kemudian kelayakan fitur sudah pas. Kemudian default upload, ini public, ini biarin saja. Oke, yang ini kayaknya kita isi ya, yang tagnya teman ya. Kita isi saja yang ini. Ya kita kasih saja yang paling umum ya, yang paling umum seperti ini. Oke, setelan lanjut, ini kategorinya kita ganti nih. Kategorinya kita ganti pakai yang mana nih? Kalau yang pinjol itu dia lebih mengacu ke ini ya, dia lebih mengacu ke sains dan teknologi teman ya, atau cara gaya juga bisa ya. Tapi saya pilih di sini yang sains dan teknologi biar nanti apa namanya penghasilannya besar ya, sains teknologi. Udah bahasa Indo, ini saya pilih nomor 3 yang ini. Kemudian ini biarin. Oke, setelah itu kita diizin, ini biarin saja. Kemudian di komunitas kita cek di sini blocker link, ini kita tulis ini penipu hoax. Oke, nanti kita tambahin lagi kata-kata sensitif yang bisa sudah saya bahas di materi sebelumnya. Kemudian setelah itu baru kita tekan simpan. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Jadi itu yang perlu kita setting. Nah setelah itu baru kita langkah berikutnya harus kita mengupload konten teman ya. Yang satu niche ini kan belum ada kontennya nih. Nah harus kita ngeposting, upload konten yang sesuai dengan yang kita tembak kata kuncinya. Yang saya tembak kata kuncinya adalah yaitu tentang pinjaman online. Nah sehingga dulu di Dai Islam ini dia berhasil teman ya. Inilah cara kita mengembangkan sebuah channel, sehingga nanti ini dia Dai Islam ini dulu dia tentang dakwah-dakwah somad, dakwah tentang hal-hal yang memang tentang Islam teman ya. Tapi saya sudah rombak ulang. Ketika tidak urus, saya rombak ulang sehingga di sini mendapatkan view yang bagus dan pendapatan yang bagus. Nih kita lihat nih, rekomendasinya bagus ya. Kita lihat nih. Nah, seperti itu teman ya. Nah, ini 28 terakhir nih. Nah, dulu kita cek di sepanjang masa atau selama 1 tahun. Kita cek nih dulu view-nya jelek ya. Nah, itu jelek banget nih. Ini pasti dia itu dai Islam tentang dakwah-dakwah. Dia rata nih teman ya, tuh rata. Nah pas saya ubah menjadi tentang berita P3K hingga dia naik nih, tuh drastis banget naiknya teman ya. Nah ini naik drastis dia nih, tuh langsung kayak gunung gitu teman ya. Nah inilah cara kita merombak ketika channel tidak kurus dengan mengupdate seluruh
yang harus kita update ya, sesuai dengan niche yang kita tembak. Misalkan tentang hal secara spesifik tuh silakan di-riset dulu, cek lewat Google Trend, kemudian bikin tentangnya, lalu sebagainya, bahkan teman-teman bisa melakukan seperti ini sehingga videonya bisa kurus dan view-nya kembali dan mendapatkan banyak hal. Nah, kita lihat di 28 hari view-nya sudah 145.000 teman-teman ya. Nah, ini ya 145.000. Jadi dikatakan di sini bahwa lebih banyak dari biasanya. Lebih banyak dari biasanya. Itu dia. Dan di sini jam tayangnya keren-keren nih. Nah, kita lihat nih waktu tonton nih. Kita lihat nih. Jam tayang tidak bohong nih. Ya, sehari itu bisa dapat jam tayang 200.000, bahkan sampai 400 nih. Kita lihat nih waktu tontonnya nih. 4.000. Ini kan keren-keren teman ya. Ini kan keren-keren banget nih. Nah, kelihatan ya. Nah, ini tidak ada sedikit nih jam tayangnya nih. Nah, sehingga jam tayangnya cepat. Ini nggak perlu kita cari beli jam tayang, nggak perlu kita beli subscriber. Dan subscribernya juga banyak nih. Nah, ini dia subscribernya, sehari dapatnya kadang 50, kadang 200, kadang kalau ramai juga sekarang dapatnya 300 teman ya. Itu dia cara menghidupkan channel yang sudah lama tidak kurus. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Semangat terus dan silakan, intinya adalah konsisten dalam mengupload video dan rajin komitmen terhadap satu niche atau satu kata kunci yang teman-teman tembak. Oke, sampai jumpa di pelajaran-pelajaran berikutnya. Oke sahabatku, sekarang kita berada di materi yang kelima, yaitu di lesson 5, yaitu studi kasus. Dari 190 video saya sudah mendapatkan circle playback teman-teman ya, dan mendapatkan 100.000 subscriber waktu itu ketika videonya 190. Nah, ini videonya sekarang sudah berapa, ini sudah 600 ya, sudah 633 video. Nah, dulu ketika pertama saya ngupload, jadi genap channel pendidikan institusi edukasi ini, dia genap videonya sudah umur channelnya sudah 2 tahun ya. Jadi ketika umur 1 tahun setengah itu dia mendapatkan circle play buttonnya. Nah teman-teman, ini apa yang saya lakuin? Yang saya lakuin adalah cuma satu, konsisten ngupload video dan pandai-pandai meriset kata kunci yang lagi rame. Nah dulu kenapa dia bisa viral video-video saya melihat sebuah peluang. Apa itu peluang? Ketika ada pembukaan CPNS. Nah ini kan teman ya, kelihatan ya, ini kan saya daftarnya cara daftar CPNS lewat HP, cara daftar P3K lewat HP, lewat laptop, saya bahas waktu itu. Nah sehingga apa, subscriber itu terus mengalir ya, setiap bulan saya dapatkan banyak subscriber. Oke, nah itu rahasianya teman ya. Jadi pandai-pandai melihat sebuah peluang dan mengecek kata kunci yang lagi ramai, yang sudah kita bahas di materi-materi di lesson yang sudah kita bahas. Silakan direp lagi, ditonton lagi videonya ketika belum jelas. Nah teman-teman, kita lihat di sini buktinya. Dulu ini dia teman-teman ya. Jadi sampai sekarang itu view-nya rame. Ya, bahkan satu video itu sudah ditonton sudah ditonton 1,5 juta nih, hampir 1,5 juta satu video. Dari satu video ini saya mendapatkan total keseluruhannya itu 31 juta dari satu video saja. Nah teman-teman ya, nah sekarang kita cek nih, ini dia. Jadi ketika saya sudah request waktu itu, ini kemarin ya teman ya, pada bulan berapa nih, saya lupa ingat. Nah dan ini dia situs edukasi Anda sedang dikasih yang super pelibatan ini. Nah, mohon maaf, saya coba ambil yang ini. Jadi dia dapat yang ini ketika itu umurnya 1,5 tahun teman-teman ya, super pelibatan ini yang ketika saya ngupload yang ini. Nah dia mendapatkan begitu. Jadi saya sampaikan tadi bahwa rumusnya cuma satu ya, konsisten ngupload dan pandai-pandai meriset kata kunci yang ramai yang sudah kita perhatikan. Nah kemudian kita cek nih dari laporan bulanan subscribernya. Nah dia dapat 5.000 subscriber ini pada bulan Juli ya. Kemudian pada bulan Agustus dia dapat 20.000 subscriber selama 1 bulan. Kemudian lagi-lagi di bulan September dia turun 12. Kemudian kemarin ya di bulan Oktober dia naik lagi 21 subscriber. Nah ini teman ya, sehingga mendapatkan sekarang berapa subscribernya, sudah mendekati 200.000 subscriber ya, tinggal beberapa ribu saja sudah 2.000 subscriber. Itu dia teman-teman ya, studi kasusnya. Silakan, jadi intinya adalah bagaimana teman itu harus kreatif. Kita sebagai guru harus kreatif. Jangan kita hanya menonton saja,
model-model pembelajaran yang disampaikan sama orang. Kita harus buat, ya. Kita harus buat, itu kita kirimkan ke siswa-siswa, dan itu akan menjadi sebuah optimasi dan mendapatkan penghasilan ketika siswa kita menonton. Bayangin nih, misalkan siswa kita banyaknya kita ngajar misalkan di kelas 11, 12, atau semua kelas. Ya, 100 banyaknya. Nah, silakan nanti di channel Ibu Bapak Guru itu disediain semua materinya. Nah, buat adik-adik yang belum paham materinya sampai seperti ini di kelas ya, buat adik-adik, buat anak-anakku yang belum paham materinya, silakan cek di channel Bapak dengan judul ini ya. Di sana sudah saya bahas lebih lengkap. Ketika Anda pengen mau mengulang materi pembahasan tentang fisika misalkan, atau tentang matematika. Nah, itu dia salah satu teknik biar kita mendapatkan banyak sekali view atau penonton dari channel kita. Gitu ya teman ya, semangat terus. Jadi silakan diperhatikan lesson-lesson dari lesson 1, 2, 3 teman ya. Di sana ilmunya tinggal diperhatikan saja. Demikian, itu dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabatku, nah sekarang kita berada di studi kasus teman ya. Studi kasus saya mendapatkan 11 juta sampai juga mendapatkan 17 juta. Ini dari satu channel doang. Karena nanti yang kelola itu 10 channel ya. 10 channel yang saya kelola, yang sudah model itu baru 5. Nah nanti ketika sudah besar teman-teman ya, insya Allah dari satu channel dapat 17 juta. Bagaimana dari channel-channel lainnya. Sehingga kita akan terus mendapatkan passive income dengan memiliki sebuah aset digital seperti channel pendidikan. Nah kita lihat di sini nih. Nah ini dia. Jadi earningnya turun naik. Ya ketika dia rame ya sampai mendapatkan 17 juta nih pada bulan September yang dulu. Ya 10 juta, 15 juta juga karena di sini tampilin hanya 5 bulan terakhir saja. Jadi teman-teman siapa sih yang ngasih kita uang? Ini dari satu channel doang teman-teman ya. Belum dari channel yang lainnya. Nah buat teman-teman yang pengen ngecek channel saya, silahkan ketik di Google nih, tulis saja di Google Rodiman Sembalun ya. Nah di sini banyak sekali yang sudah meliput saya, ya mulai dari warta pikiran rakyat, ya pikiran rakyat, kemudian dari headline NTB, ya ada podcastnya juga ini, ada podcastnya di Bapak Yusron, istilahnya ini adalah ketua kepala KPID NTB, dia sudah mengundang saja di podcast ya. Dan insya Allah akan diundang di TV TVRI di NTB untuk sebagai motivator nanti di rekan-rekan atau karyawan-karyawannya. Nah kemudian kita lihat di sini di Radar Lombok juga nih. Nah kita lihat teman-teman ya, gimana sekali nih. Nah teman-teman bisa lihat nih channel saya di sini sudah dibahas sama media besar ini. Nah ini dia, tinggal dicek. Di sini ada jumlah channel yang saya kelola ya, mulai dari situs edukasi, Tojang 127, kemudian Dai Islam, YouTuber Insaf, yang baru lagi Bang Rudi ya, kemudian Tojang Gaming, lalu TKI Malaysia Muda, Safran Vlog ya, kemudian LBK Eksperimen, dan Tojang Dapur namanya. Nah ada juga tambahan-tambahan channel baru yang akan kita jadiin studi kasus. Nah silakan dicek di Google Rodiman Sembalun, maka akan keluar yang membahas tentang saya yang sudah bisa berhasil membeli mobil, bikin rumah, beli BTN, mengembaliin tanah-tanah yang sudah sudah disewa sama orang, serta renovasi rumah. Banyak sekali yang saya dapatkan, dan total saya dapatkan selama YouTube ini hampir kurang sedikit 1 M teman ya. Nah itu dia studi kasus bahwa penghasilan dari YouTube itu bisa kita dapatkan. Siapapun kita, apalagi kita guru tuh kan sudah biasa ngomong depan kamera ya. Yang tidak guru saja, orang biasa saja dia itu mampu ngomong depan kamera. Apalagi kita guru. Ini tamparan keras buat kita sebagai guru, sebagai orang yang berpendidikan, tidak mau menjadi seorang konten kreator. Nah silakan, saya saja bisa dari pelosok. Lihat Sembalun teman ya, ketik Sembalun tuh pelosok banget, itu di atas gunung ya. Tapi semangat kita, jadi kunci sukses sekarang itu di YouTube itu adalah konsistensi, semangat ngupload video itu, dan fokus di satu niche secara spesifik. Jangan bahas materi-materi yang campur gaul. Misalnya kalau bahas fisika fisika saja bahas ya. Nah, misalkan bahas matematika saja, jangan bahas yang lain. Nah itu saran saya ketika teman-teman itu pengen cepat sukses di YouTube. Jadi jangan membahas atau bikin konten gaduh-gaduh. Nah itu dia terkait studi kasus. Kita mendapatkan banyak sekali penghasilan dari 11 juta, 10 juta, 15 juta sampai 17 juta teman ya.
Ini dari satu channel doang. Semangat teman-teman ya. Saya yakin teman-teman bisa. Silahkan diperhatikan ilmu-ilmu yang sudah ada di lesson 1, 2, 3, dan 4-nya. Semangat terus dan kami tunggu Anda untuk bertanya di grup support yang sudah saya siapkan di Telegram. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.